Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar materi selanjutnya, yaitu tentang suhu dan kalor. Tapi pokok bahasan kali ini kita akan membahas tentang kalor. Oke, pertama-tama kita mulai dulu dari apa itu kalor. Nah, kalor ini adalah merupakan energi yang dapat berpindah. Energi yang ditimbulkan oleh panas dan dia bisa berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah jika mengalami perubahan suhu. Jadi kalor ini termasuk kategori energi ya. Energi yang dapat berpindah dari suhu tinggi ke rendah atau sebaliknya. Secara umum, kalor ini kita bisa rumuskan dengan Q sama dengan mc kali delta T. Nah, jika tidak mengalami perubahan suhu, nanti ada beberapa ya. Ini ada, kita juga bisa kasus untuk tidak mengalami perubahan suhu. Ini adalah ketika apa? Ketika perubahan es menjadi air, itu tidak mengalami perubahan suhu. Terus apalagi yang tidak mengalami perubahan suhu? Ketika perubahan dari air menjadi uap air, itu juga tidak mengalami perubahan suhu. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika zat cair dipanaskan, air terutama ya ini ya, dipanaskan ketika suhunya 100 derajat Celcius, dia akan mengalami proses penguapan. Oke, keterangannya di sini, Q-nya di sini adalah kalor. Yang satuannya joule, energi ya. Energi yang ditimbulkan panas. C di sini kalor jenis, satuannya joule per kilogram K. Terus M massa, satuannya kilogram. Delta T ini adalah perubahan suhunya. Ini dalam derajat Celcius gitu. Ya. Terus ada siklusnya di mana kalor ini mengalami perubahan. Oke, kita mulai. Pertama yaitu adalah ketika suhunya 0, ini suhunya 100 misalnya derajat Celcius. Siklusnya seperti ini, prosesnya seperti ini. Nah, ini seperti ini. A, B, C, D, E. Nah, kita mulai dari awal. Proses dari QAB, nah ini tadi saya sudah singgung. Berarti adalah prosesnya adalah dalam keadaan zat cair dalam keadaan padat, atau ini QS. Maka dirumuskan dengan M kali CS kali delta T. Terus QBC ini artinya adalah saat es akan menjadi zat cair, atau kita sering menyebut dengan QL, M massa kali L lebur. Terus proses QCD, nah ini prosesnya adalah M kali C air kali delta T.
Terus terakhir prosesnya ketika zat cair itu dalam keadaan suhu 100 derajat Celcius, otomatis ya dia akan mengalami penguapan M kali uap. Nah, ini 3 ini ya. U-nya itu uap, L itu kalor leburnya. Oke, kita masuk ke asas Black sebelum ke contoh soal. Yang C, yang B ya. Ini namanya asas Black. Asas Black ini maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika kita mencampur suhu yang memiliki temperatur yang berbeda dan massa yang berbeda, kita akan menghitung di sini suhu campurannya. Maka secara konsep Q lepas sama dengan Q terima. Sederhananya kalau kita mencampurkan air dengan suhu misalkan 20 derajat Celcius dengan air yang bersuhu 100 derajat Celcius. Nah, ini ada beberapa faktor yang nantinya mempengaruhi suhu campuran. Yang pertama adalah massa dari masing-masing benda atau kondisi A ya tadi yang 20 derajat Celcius atau kondisi B yang tadi 100 derajat Celcius. Maka kita tulis M C kali delta T. Tapi M yang lepas ya, M lepas, T lepas. Nah ini yang terima, M terima, C kali delta T terima. Ini C nya kita bisa coret, maka persamaannya akan jadi seperti ini, M kali L kali delta TL. Ini adalah T tinggi, T yang suhu tinggi dikurangi T campuran, sama dengan M terima itu adalah T yang suhu campuran dikurangi T yang suhunya rendah. Nanti keterangannya mungkin saya akan kasih di sini ya. TT itu T tinggi, suhu tinggi. TT itu suhu tinggi. TR itu suhu rendah. Gitu. Ini lepas, ini terima. Nah, untuk lebih memahami lagi kita coba contoh soal. Misal air bermassa 2 kg dan bersuhu 20 derajat Celcius dicampur dengan air bersuhu 100 derajat Celcius dan memiliki masanya misalkan 44 kilo gitu ya. Maka berapakah suhu campurannya? Nah, kita kan berarti ada yang lepas, ada yang terima, ada yang kalor yang lepas, ada yang kalor yang menerima. Sekarang kita lihat yang melepas ini pasti yang suhunya tinggi ya. Suhunya tinggi itu kan 100, berarti ini yang akan 100 yang akan melepas. Secara logika pasti ini dia di antara 20 dan 100 suhunya. Oke, berarti saya masukkan ke persamaan M lepas kali TT kurangi T campuran sama dengan M yang diterima kali T campuran kurangi T yang menerima ya. Maka M lepas ya, ini T rendah ya. M lepasnya di sini kan yang melepas kalor itu yang suhunya tinggi, berarti ini ya. Ini M lepas. Ingat, yang melepas kalor adalah yang suhunya
tinggi 4 kilo, T 100, T tingginya berarti ya, kurangi T campurannya yang belum ada, M nya 2 kali T campurannya, itu T campuran kurangi 20. Kita bisa coret ini ya, coret tinggal 2 kali 100, 200 kurangi 2 TC sama dengan TC min 20. Berarti kita pindah kelas 3 TC sama dengan 220. Maka TC nya ya berarti 220 dibagi 3 ya. Ini berarti hasilnya adalah 220 dibagi 3. Oke, ini coba kalian, nanti akan saya kasih beberapa latihan soal berkaitan dengan suhu dan kalor. Oke, misalkan yang nomor 1 ya, ini ada air ya, kemudian ini ada air juga dituangkan di sini. Ini masanya 4 kilo, T nya 80 derajat Celcius. Ini masanya 2 kilogram, T nya 4 derajat Celcius ya. Berapakah T campuran? Yang kedua ya, terakhir nih adalah misal saya memasukkan benda cair. Nah, ini ada besi, bongkahan besi. Zat cair ini besi ya. Ini C nya kalau jenisnya adalah 1000 misalnya, 1000 ya, taruhlah 1000 gitu ya. Kalor jenis air 4200 ya, jadi jangan lupa ya, kalor jenis airnya adalah 4200 gitu. Berarti ini kan besi, ini air. Nah, airnya ini suhunya misalkan T air ini 20 derajat Celcius, ini 120 derajat Celcius ya. Kalau jenis air saya kasih juga ini 4200. Berapakah suhu campurannya? Nah, ini aja 2 soal. Oke, jadi silakan kalian setelah melihat ini dikerjakan ya latihan soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.